Pemuda yang diperkenalkan oleh Bibili kali ini, sepertinya pria baik, dia juga seorang pengacara sepertimu. Kalian pasti punya banyak hal untuk dibicarakan. Ngobrollah dengan baik dengannya. Dengar tidak? Sudahlah, iya, aku tahu Bu. Kamu sudah dewasa, harus ada seseorang di sisimu yang menjagamu. Ibu sudah tua dan tak tahu sisa umur ini, berapa lama lagi ibu bisa mengurusmu? Nanti saat uang ganti rugi, penggusuran rumah kita cair, ibu akan simpan baik-baik sebagai uang maharmu. Orang itu memakai jas hitam, dan berkacamata, terlihat sangat sopan. Jangan sampai salah orang. Ya? Baik, aku sudah melihatnya. Sudah dulu ya Bu. Aku sudah sampai. Mohon maaf Tuan, restoran ini sedang dikosongkan karena sudah dipesan oleh seorang pelanggan. Aku kesini untuk kencan buta. Biarkan aku masuk dulu untuk menemuinya. Maaf sekali Tuan, itu tidak sesuai peraturan. Kamu. Dia sangat tampan. Apakah pria setampan dia perlu kencan buta? Bagaimana dia bisa tahu kalau hari ini adalah hari ulang tahunku? Anda adalah orang ketujuh yang berkencan buta denganku tahun ini, Tuan. Kencan buta? Anda bukan seorang pengacara? Meskipun hari ini kita baru pertama kali bertemu, tapi Anda adalah satu-satunya orang selama beberapa tahun ini yang ingat hari ulang tahunku. Pekerjaan kami sangat sibuk, seiring berjalannya waktu, aku sendiri pun melupakannya. Nona, apa Anda tidak salah mengen? Meskipun saat ini aku belum memiliki rencana untuk menjalin cinta atau menikah, tapi tetap terima kasih karena sudah menyiapkan kue ulang tahun ini untukku. Kalau begitu, aku akan memotongnya. Selamat ulang tahun. Terima kasih banyak. Ini pasti menjadi kue paling enak yang pernah kumakan. Tuan muda, setelah Xiaomi selesai mandi, aku langsung membawanya ke sini. Karyawan toko dengar kalau hari ini adalah hari ulang tahunnya, dan mereka juga memberinya sebuah topi. Restoran itu, entah orang kaya baru mana yang menyewa seluruh tempatnya, aku sudah pindah ke kafe, aku akan mengirimkan alamatnya kepadamu, cepatlah pergi ke sana. Maafkan saya, Tuan. Saya salah mengira Anda orang lain. Selamat ulang tahun. Maaf sekali, kue milik Anda tidak sengaja termakan oleh saya sedikit. Tentang ibumu, aku bisa menyembunyikannya untuk sementara, tapi tidak bisa selamanya. Kamu ini juga, padahal bisa jadi tuan muda, tapi malah memilih kembali jadi pengacara. Aku punya hal yang ingin aku lakukan sendiri. Mereka memaksaku menikah. Pilihannya itu atau mengambil alih perusahaan. Seingatku, keluargamu cukup pengertian kan? Kalau memang tidak ada jalan lain, turuti saja keinginan mereka untuk menikah. Sudah bertahun-tahun bekerja, banyak gadis yang menyukaimu, memangnya tidak ada yang memikat hatimu? Aduh, maaf ya, kue Anda tadi tidak sengaja saya makan sedikit. Tidak ada. Kebanyakan dari mereka terlalu licik. Sudah dulu ya, aku mau tidur sekarang. Kamu tahu tidak? Di firma hukum kita, ada tokoh besar yang baru datang. Yaitu dia yang menjadi legenda di industri ini, mitra termuda dalam sejarah, dan dengan nilai kekayaan tertinggi. Benarkah? Laki-laki atau perempuan? Masa kamu tidak tahu tentang Kyo Yishen? Dia itu legenda industri ini bukan hanya menjadi mitra termuda, tapi juga tidak pernah terkalahkan sepanjang kariernya. Aku tidak pernah mendengar, apalagi bertemu dengannya.
Pemain bertipe jenius seperti dia, di dalam hidup ini, dengan orang biasa sepertiku, tidak akan pernah ada kaitannya sama sekali. Kamu ini kenapa? Kencan buta kemarin sangat buruk ya. Bukan cuma buruk. Lebih baik jangan dibahas. Singkatnya, itu adalah kencan buta terakhir dalam hidupku. Nanti kalau aku mendengar kata kencan buta lagi, aku bisa mimpi buruk. Kalau tidak cocok ya mau bagaimana lagi, jangan terlalu memberi tekanan pada dirimu sendiri. Oh ya, aku dengar Qiao Yishen menunjukmu langsung untuk masuk ke timnya. Sobat, kalau nantinya hidupmu menjadi sangat sukses, siapa tahu akan ada adegan atasan yang tulus mencintaimu. Sudahlah, bagaimana kalau ternyata dia sudah botak dan wajahnya juga jelek? Pada siapa aku harus protes? Sial sekali nasibku. Cian, kebetulan sekali. Masih tetap jadi anak magang kecilmu itu? Nona besar Jin, bukankah kamu juga masih memakai pacar yang kamu rebut itu? Kian, kita pernah saling mencintai sekali. Atur temanmu itu, jangan biarkan dia bicara terlalu kasar. Cih, Profesionalitas pekerjaanku memberitahuku bahwa orang yang memiliki perilaku buruk memang harus dikecam. Lalu, apakah profesimu juga memberitahumu? Untuk sebaiknya tidak mencari masalah dengan orang berandalan? Dasar anak magang murahan. apa salahnya jadi anak magang? Kamu begitu meremehkan anak magang, tapi kenapa kamu masih merebut pacar anak magang? Kamu. Merebut pacar orang itu hal yang membanggakan ya. Bagaimana kalau hubungi Totiao lalu pesan slot iklan untukmu dan terbitkan saja berita itu? Li Qianqian. Apa kamu bisu? Sampai bicara saja butuh bantuan orang lain? Aku ingin memakimu, tapi aku takut kamu malah merasa senang. Kalian tunggu saja. Ayahku berteman baik dengan bos kalian. Kalian sudah tamat. Li Qianqian. Lihat saja nanti pembalasanku. Jelas-jelas mereka berdua yang bersalah kepadamu, benar-benar keterlaluan. Tidak apa-apa, semuanya sudah berlalu. Halo ibu, ada apa? Qianqian, cepatlah pulang. Pengembang memanggil orang-orang. Katanya mereka mau menggusur paksa rumah kita. Ibu, jangan panik. Aku akan segera pulang. Tuan Muda, bukankah itu wanita yang kemarin? Ya, kebetulan sekali. Bu, Aku meminta kalian ke sini untuk bicara baik-baik. Coba lihat apa yang kalian lakukan pada orang ini. Anda nonali kan? Orang-orangku ini seringkali bertindak kasar, mereka tidak berpendidikan, mohon dimaafkan. Lalu soal sedikit barang yang rusak ini, kurasa uang ini seharusnya cukup. apa yang sebenarnya ingin kalian lakukan? Apa maksudmu dengan apa yang kami inginkan, Nonali? Kami hanya menjalankan perintah dari bos besar. Begini, bagaimana kalau Anda menandatangani kontrak penggusuran ini, bekerja sama dengan baik kan? Ketentuan dalam kontrak penggusuran ini salah, kami tidak akan menandatanganinya. Coba lihat, aku sampai lupa, putri Anda benar-benar murid berprestasi, lulusan jurusan hukum, dia sangat mengerti hal seperti ini, tapi tante, anak kecil tidak mengerti apa-apa. Anda seharusnya paham kan? Lepaskan ibuku, ketentuannya lepaskan salah. Benar-benar, Lepaskan benar. ibuku. Aku peringatkan kalian, aku sudah lapor polisi dalam perjalanan tadi.
Kenapa harus lapor polisi? Tidak perlu sampai begitu. Kalau kami tidak disambut, kami akan pergi saja. Ngomong-ngomong, Nona Lee, ini sepertinya bukan pertama kalinya kita bertemu. Firma hukum Tianze, pulang kerja jam 7, tinggal di perumahan Shanshui, pergi jam 8 pagi. Aku lihat Nona Lee akhir-akhir ini sering mendapat giliran malam, pulang kerja jalan kaki sendirian, sangat tidak aman. Harap berhati-hati. Pergi. Ibu, sudahlah Bu, tidak apa-apa, mereka sudah pergi. Sudah baik-baik saja? Cian-Cian, membiarkan hal ini terus berlanjut bukanlah solusi. Bagaimana kalau kita tanda tangani saja? Uang ganti ruginya, berapapun yang bisa kita dapatkan, terimalah. Tidak boleh. Mereka jelas-jelas ingin menindas kita. Uang ganti rugi sekecil itu, bahkan untuk menyewa rumah selama 2 tahun pun tidak akan cukup. Ibu, kamu tidak perlu khawatir. Apa yang mereka lakukan ini sama sekali tidak sah secara hukum. Rumah ini adalah hasil kerja keras ibu sendirian. Kita tidak boleh membiarkan diri kita ditindas begitu saja. Putriku sudah besar, sudah bisa mengambil keputusan sendiri. Baiklah, ibu akan mendengarkanmu. Pengacara Kiao, masalah pekerjaan Anda sudah diatur dengan baik. Ini adalah kantor yang mereka siapkan untuk Anda. Mengenai orang tua saya, bagaimana keadaan mereka sekarang? Nyonya dan Tuan, terus mencari tahu keberadaan Anda di mana-mana? Baik, saya mengerti. Pengacara Kiau, saya sangat senang sekali Anda memilih Tianze kami. Semoga kedepannya kita bisa bekerja sama dengan baik. Senang bekerja sama dengan Anda. Ini adalah daftar pengacara magang yang ada saat ini. Kualifikasi dan potensi mereka cukup bagus. Silakan Anda lihat. Pengacara magang yang bernama Li Qianqian ini, walaupun masih muda, tapi kerjanya sangat teliti dan handal. Pribadiannya pun sangat bersemangat. Bagaimana kalau dia saja? Ganti yang lain? Tidak perlu. Biarkan dia melapor padaku sekarang. Tidak apa-apa, tenang saja. Doakan aku beruntung. Kenapa harus dia? Tuan, kebetulan sekali. Soal kejadian terakhir kali, saya benar-benar minta maaf. Sebenarnya saya ingin mengganti kue milik Anda, tapi hari itu suasananya sangat kacau. Bagaimana kalau kita bertukar kontak? Saat Anda punya waktu nanti, saya akan memberikan kompensasi kepada Anda. Pengacara Kiau, apakah kalian sudah saling kenal? Baru saja bertukar WeChat. Aku bahkan sudah tahu hari ulang tahunnya. Bisa dibilang kami sudah saling kenal. Halo, saya Kiao Yishen, atasan baru Anda. Kian, mulai sekarang, belajarlah baik-baik dari pengacara Kiau. Setelah ini, untuk urusan pekerjaan, saya mohon bantuan dan perhatiannya. Halo pengacara Kiao, saya pasti akan bekerja sama sepenuhnya dengan Anda. Saya ingat, usia Anda hampir sama dengan pengacara Kiau. Kalian yang masih muda, harus rajin belajar. Li Qianqian, bagaimana nasibmu bisa jadi seperti ini? Nona Lee. Nona Lee,
Nona Lee. Ya, maafkan saya. Tidak apa-apa. Masih barang-barangmu, pindahkan mejamu, lalu datanglah ke ruangan saya. Gawat sudah kali ini, kenapa harus dia orangnya? Masuk. Pengacara Kiau, ini adalah dokumen dan kasus dari pengacara Lee sebelumnya yang belum selesai. Semuanya sudah saya klasifikasikan. Fokus dan kemajuan kasus ini, Anda bisa memeriksanya saat ada waktu. Dan jika ada sesuatu yang saya rangkum kurang jelas, silakan hubungi saya kapan saja. Sikap kerjamu cukup bagus juga. Sepertinya kamu tidak seceroboh itu. Pengacara Kiau. Pengacara Kiau. Sudahkah mejamu dipindahkan ke sini? Pengacara Kiau, pernah terjadi kesalahpahaman sebelumnya. Saya ingin menjelaskannya kepada Anda. Waktu itu di restoran, saya benar-benar minta maaf. Saya sungguh telah salah mengenali orang. Saya mengerti. Hanya 2 kata saja. Ya ampun, rasanya dia lebih mengerikan daripada pengacara Lee. Ada hal lain? Tidak ada lagi. Tenang saja. Selama pekerjaanmu tidak seceroboh kehidupan pribadimu, itu sudah cukup. Tenang saja, pengacara Kiau. Kalau begitu saya kembali bekerja dulu. Kian. Ada apa? Tentang kejadian terakhir kali, Yanyan merasa sangat tidak senang. Aku ingin kamu meminta maaf padanya. Jangan harap. Kian, kamu sudah berubah. Dulu kamu tidak seperti ini. Kamu masih berani membicarakan hal ini kepadaku? Aku tahu kamu masih menyalahkanku karena bersama Yanyan, tapi pernahkah kamu memikirkannya baik-baik? Melihat status dan kedudukan kita. Meskipun tidak ada Yanyan, kita tetap tidak akan bisa bersama pada akhirnya. Apa maksudmu? Apa kamu masih belum mengerti juga? Aku adalah pewaris grup Gu, sedangkan kamu hanyalah seorang pengacara magang dan membawa seorang anak dari hubungan masa lalu. Memangnya kita bisa berakhir bersama? Kian, jangan bermimpi mengejar orang kaya, lebih realistislah sedikit. Tuan Muda, apakah kita bisa berangkat sekarang? Ya. Ayo pergi. Tuan Muda, wanita seperti itu bukankah sudah sering Anda temui? Selalu ingin menaikkan derajat lewat pria kaya? Apa istimewanya? Jangan sembarangan menilai seseorang yang tidak kamu atau aku kenal. Dan jangan juga sembarangan mengambil kesimpulan tentang orang lain. Maafkan saya, Tuan Muda. Jalan sekarang. Bu, aku pulang. Cian, kenapa pulang selambat ini hari ini? Ada mitra baru di firma hukum. Ada beberapa hal yang perlu waktu tambahan untuk diserah terimakan kembali. Bu, kenapa ibu menangis? Tidak. Ibu tadi sedang memotong bawang, mataku perih terkena asapnya. Apa orang-orang dari pengembang itu datang lagi? Tidak, anak bodoh. Ibu hanya mencemaskanmu. Pikirkan saja, sejak kau lahir sampai sekarang, ibu tidak pernah bisa membuatmu seperti anak orang lain yang merasakan hidup nyaman barang satu hari pun. Ibu sudah tua, tidak berguna lagi. Di hidup ini, ibu tidak punya harapan lain. Selain ingin melihatmu berkeluarga, memiliki seseorang yang penuh perhatian di sisimu. Dengan begitu ibu bisa tiada dengan tenang. Ibu, apa yang sedang ibu bicarakan? Ibu, aku mengerti maksudmu, tapi ibu pasti akan berumur panjang. Jangan katakan soal pergi atau tiada.
Baiklah, ibu tidak akan pergi. Ibu akan terus menemanimu. Pengacara Kiau, ada yang bisa saya bantu? Sore ini ikut aku dinas luar. Ada kasus bantuan hukum di firma kita. Yang aku lihat belum ada yang menanganinya. Oh, baiklah. Baik. Tak kusangka pengacara sehebat itu masih mau hadir untuk memberikan bantuan hukum. Nenek Li, apakah Anda yang sebelumnya menghubungi kami? Nenek, saya adalah pengacara yang ditugaskan oleh firma hukum Tianze untuk Anda. Marga saya Kiao? Panggil saja saya Xiao Kiao. Sampaikan saja jika ada kesulitan. Aku akan membantumu menyelesaikannya. Tunggu sebentar. Bukannya aku sudah bilang kita akan bertugas di luar. Kenapa masih pakai sepatu hak tinggi? Aku. Di kantor, aku tidak menyiapkan sepatu lain dan tidak menyangka akan berjalan sejauh ini. Poin-poin penting yang dikatakan Nenek Li, apa semuanya sudah dicatat? Jika ada yang ingin dikatakan, katakan saja langsung. Aku hanya menyadari, kalau kamu, pengacara Kiau, ternyata jauh lebih lembut dari yang kubayangkan. Pertama kali aku melihatmu. Dilihat dari cara berpakaianmu, aku tahu kamu pastilah tuan muda yang manja. Baru belakangan aku tahu, ternyata kamu adalah pengacara yang sangat hebat. Lagi pula kamu sama sekali tidak menyimpan dendam. Dan tidak merasa keberatan hanya karena kelancanganku sebelumnya, lalu memusuhiku. Jadi memangnya kamu menganggapku orang seperti apa? Tidak. Pada awalnya aku mengira. Aku mengira kamu itu tipe orang yang sangat serius dan sangat galak. Kalau begitu sepertinya, itu tidak sesuai dengan harapanmu. Maaf. Apa kamu sering ikut kencan buta? Ibuku mendesakku untuk segera menikah. Meskipun aku juga tidak ingin menikah secepat ini, tapi aku juga bisa memahaminya. Selama bertahun-tahun ini, dia selalu sendirian. Tidak mudah baginya membesarkanku sendirian. Aku mengerti. Ternyata ini keinginan keluarga, sayang sekali. Pemikiran keluarga seharusnya tidak mencampuri kehidupanmu. Aku sangat mengagumi sikap kerjamu dan juga sudah melihat garis besar datamu. Sebenarnya kamu tidak perlu bergantung pada siapapun. Materi dan kehidupan mewah yang dimiliki orang lain itu tidaklah sepenting yang kamu bayangkan. Oh ya, kamu sudah sampai rumah. Terima kasih, pengacara Kiau. Kenapa tidak hati-hati begini? Aku bisa melakukannya sendiri, pengacara Kiau. Tidak perlu merepotkanmu lagi. Kiau, pengacara Kiau. Kakimu terkilir separah ini? Masih ingin naik tangga? Sungguh, aku tidak ingin merepotkanmu. Aku bisa kok. Lantai berapa? Lantai 6. Terima kasih, pengacara Kiau. Terima kasih, pengacara Kiau. Sama-sama. Jangan berpikir yang bukan-bukan. Aku hanya merasa kamu butuh bantuan. Tidak, aku tidak akan berpikir begitu.
Besok ingatlah untuk ambil cuti. Pergilah ke rumah sakit untuk memeriksakan kakimu. Istirahatlah lebih awal. Baiklah, terima kasih pengacara Kiau. Ibu, terima kasih pengacara Kiau. Tidak usah, pakailah. Malam ini sangat dingin. Aku akan membawamu mengobati lukamu terlebih dahulu. Tante masih di ruang gawat darurat. Apapun hasilnya nanti, kamu harus menjaga dirimu baik-baik dulu. Aku tidak tenang. Kamu berdiri di sini juga tidak bisa membantu apa-apa. Setelah operasinya selesai, kamu pasti akan sangat sibuk mengurus segala hal. Masih ingin merepotkanku? Pengacara Kiau, maksudku bukan begitu. Kalau begitu, ikutlah denganku. Tersilirnya cukup parah. Jangan terkena air dulu untuk sementara waktu, dan obatnya harus diganti 2 kali sehari. Baik, terima kasih sudah merepotkan Anda. Apakah Anda keluarga dari Li Hong? Pasien sudah berada di stadium akhir kanker tulang. Kenapa tidak memberitahu kami? Aku selalu mengira bahwa dia hanya ingin melihatku cepat menikah. Aku tidak pernah menyangka bahwa dia takut tidak bisa melihat hari pernikahanku. Maaf, pengacara Kiau. Baru saja saya dipindahkan ke sini untuk membantu pekerjaan Anda, tetapi malah terjadi hal seperti ini. Saya akan menjelaskan situasinya kepada kantor dan memberikan pengaturan yang lebih baik untuk Anda. Masalah pekerjaan biar aku yang urus. Kamu fokus saja menjaga ibumu. Terima kasih, pengacara Kiau. Maaf sudah merepotkanmu, menemaniku sibuk ke sana kemari, di rumah sakit semalaman. Tidak apa-apa. Berikan ponselmu padaku. Hah? Ini nomor telepon Wangki. Jika butuh bantuan, kamu bisa menghubungi dia. Ini akan sangat merepotkan. Aku pulang dulu. Setelah Tante siuman, kamu juga harus istirahat yang cukup. Qian Qian? Siapa pria ini? Apa dia pacarmu? Bu, kami bertemu saat bekerja, dan kami sudah bersama untuk sementara waktu. Nak? Kenapa tidak memberitahu ibu? Pantas saja sebelumnya saat ibu menyuruhmu ikut kencan buta? Kamu selalu merasa tidak suka? Tentang penyakit ibu, bukankah ibu juga tidak memberitahuku? Bu, masalah sebesar ini, berapa lama lagi ibu berencana merahasiakannya dariku? Saat hasil pemeriksaannya keluar, dokter sudah bilang, waktunya sudah tidak banyak lagi. Daripada memberitahumu, lebih baik membiarkan ibu menemanimu untuk terakhir kalinya. Dengan penuh kebahagiaan. Sekarang ibu melihat kamu sudah ada yang menjaga. Ibu pun sudah merasa tenang. Dasar gadis bodoh. Ibu dan ayahmu sudah tahu kamu sekarang berada di mana? Angkat teleponnya sekarang, atau tunggu sampai ibu datang ke Tianze untuk mencarimu.
Kamu pulang ke dalam negeri sendirian, apa maksudnya semua ini? Ibu dan ayah sudah memilihkan dengan teliti seorang gadis tapi kamu tidak mau menemuinya? Juga tidak mau bekerja di kantor? Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Aku tidak suka berbisnis. Kapan sebenarnya kalian akan berhenti memaksakan keinginan kalian kepadaku? Kalau tidak mau kembali juga tidak apa-apa. Tapi kamu harus menuruti kata-kata kami. Cari gadis yang baik, cepatlah menikah, agar ibu dan ayahmu bisa segera menggendong cucu. Ibu sudah mengaturkan janji dengan putri pemilik perusahaan sekuritas dalam negeri. Besok kalian harus makan siang bersama. Dengar tidak? Tidak bisa. Pacarku akan marah. Pacar? Sejak kapan kamu punya pacar? Pengacara Kiau, Sudah cukup lama. Alasanku pulang juga karena ingin lebih dekat dengannya. Masuklah sebentar. Tuan muda, ada yang bisa saya bantu? Apakah Li Qiangqian sudah masuk kerja? Belum masuk. Dia sudah cuti selama 3 hari berturut-turut. Apakah perlu saya meneleponnya? Apa dia tidak meneleponmu? Tuan muda, apakah Anda mencarinya karena ada urusan yang perlu diselesaikan? Gadis itu bekerja sebagai apa? Bagaimana latar belakang keluarganya? Siapa namanya? Seperti apa rupanya? Kapan kamu akan membawanya pulang? Untuk menemuiku dan ayahmu? Sudah berapa lama kalian bersama? Kapan kalian akan menikah? Dia anak dari keluarga biasa. Namanya Li Qiangqian. Dia bekerja di firma hukum yang sama denganku sekarang. Dia adalah asistenku. Kalau begitu, kami akan pulang ke tanah air besok untuk makan malam bersama. Tidak bisa? Itu terlalu cepat. Aku takut itu akan mengejutkannya. Kalau begitu berikan aku fotonya. Aku ingin melihat menantuku seperti apa rupanya. Tidak apa-apa, kamu boleh keluar. Yanqian, sebenarnya kapan kamu akan membawa pacar pengacaramu itu untuk menemui ibu? belakangan ini dia sibuk bekerja, tidak ada waktu. Anak muda memang sibuk, ibu mengerti. Hanya saja ibu takut tidak bisa bertemu dengannya lagi. Waktuku sudah tidak lama lagi. Bu, jangan bicara seperti itu lagi. Nona Li, apakah kamu ada waktu malam ini? Ada sesuatu yang ingin aku diskusikan denganmu. Baik, pengacara Kiau, aku juga ada sesuatu yang ingin didiskusikan denganmu. Apa yang harus kulakukan? Bagaimana caraku mengatakannya padanya? Memintanya berpura-pura menjadi pacarku? Benar-benar situasi yang memalukan. Pengacara Kiau, hari ini Anda bilang ada yang ingin dibicarakan denganku. Ingin bicara soal apa ya? Jangan terburu-buru, bicarakan urusanmu dulu saja. Jika ini tentang pekerjaan, kamu tidak perlu khawatir. Aku sudah memberimu cuti panjang. Mengenai firma hukum itu, aku sudah memberikan penjelasan untukmu. Evaluasi magangmu akan ditunda. Tak kusangka dia orang yang sangat baik. Apakah ini yang ingin kamu katakan? Bukan. Pengacara Kiau, Anda mungkin juga sudah paham situasi keluargaku. Kondisi kesehatan ibuku sangat buruk, seumur hidupnya, dia hanya ingin melihatku berkeluarga. Hari itu, saat Anda banyak membantuku di rumah sakit, aku benar-benar sangat berterima kasih. Saat Anda pergi, ibuku sudah sadar, dia melihat Anda, dan salah mengira Anda sebagai pacarku. Aku tidak ingin membuatnya cemas lagi, jadi aku terlanjur mengakuinya saja. Aku berharap Anda bersedia membantuku bersandiwara, berpura-pura menjadi pacarku. Jika Anda keberatan, tidak apa-apa kok. Aku tahu, permintaan ini sangat lancang, mengarang hubungan antara Anda dan aku secara pribadi. Juga sangat tidak sopan, karena itu,
Tidak apa-apa, Nonali. Sepertinya sekarang, hal yang ingin kita bicarakan adalah hal yang sama. Kenapa? Sama sepertimu, aku juga punya alasan mendesak. Hanya saja di pihakku, mungkin lebih sulit untuk diselesaikan. Hanya berpura-pura menjadi kekasih saja akan sangat sulit untuk berhasil. Harus ada surat nikah agar mereka berhenti menggangguku. Tidak mau? Bukan begitu. Aku hanya merasa sedikit terkejut. Anda akan melakukannya. Namun, aku harus jelaskan padamu sebelumnya. Hubungan kita ini hanyalah kerjasama dan bukan pernikahan yang sesungguhnya. Imbalan untukmu akan aku tuliskan di dalam kontrak. Jika tidak ada masalah lagi, cepat tanda tangani ini. Inikah sosok tuan muda yang melegenda itu? Benar-benar murah hati. Pada dasarnya aku setuju. Aku dukung perincian mengenai hubungan kerjasama ini. Tetapi, aku tidak butuh imbalan. Karena jika tidak, rasanya seperti sedang memperjualbelikan pernikahanku sendiri. Aku tidak suka seperti itu. Kalau kamu sudah yakin, tidak masalah. Aku akan menyuruh Wangki untuk merubah isi kontraknya. Baiklah. Kalau begitu, besok pagi, bagaimana kalau kita bertemu di kantor catatan sipil? Sampai jumpa besok pagi. Ayo, pulang ke rumah. Pulang. Kita sekarang adalah pasangan yang sah. Meski ini bukan pernikahan sesungguhnya, kita harus tinggal bersama. Benar-benar. Kenapa dia malah benar-benar mengikuti ke sini? Terima kasih. Aku sudah menyuruh orang sebelumnya untuk membersihkan kamar tamu. Jika ada sesuatu yang membuatmu tidak nyaman, kamu bisa mengatakannya padaku kapan saja. Meski aku sangat berterima kasih, tapi aku masih ingin bertanya, mengapa membawaku pulang? Nonali, kamu adalah orang pintar. Aku tidak akan bicara bertele-tele padamu. Karena memilihmu sebagai mitra kerja samaku, tentu saja aku sudah menyelidikimu. Masalah keluargamu, sudah aku utus orang untuk menanganinya. Tidak aman bagimu untuk pulang sekarang? Tidak ada yang tahu kapan mereka akan datang lagi. Jadi untuk sementara waktu ini, tinggallah di sini dulu. Apakah dia bersikap sebaik ini kepada semua orang? Rasanya sudah agak lama tidak melihatmu. Bagaimana kabarmu? Bekerja dengan pemimpin industri terbaik bukankah rasanya sangat berbeda? Selama waktu ini, ada beberapa masalah keluarga, jadi aku mengambil cuti. Cuma bercanda kok. Aku tahu kamu sedang cuti. Coba tebak, tadi aku melihat siapa? Siapa memangnya? Aku baru saja melihat Jinyan di meja depan, tidak tahu sedang mencari siapa. Halo pemagang kecil, kita bertemu lagi. Nona Jin, apakah ada masalah hukum yang perlu Anda konsultasikan? Masalah yang dihadapi orang kaya umumnya sangat sedikit. Aku kesini hari ini, ingin bertemu dengan rekan Anda, Tuan Kiao. Keluargaku bilang, dia sudah kembali ke negara ini, dan ingin menemuiku. Untuk merundingkan tanggal pertunangan. Bisa tolong Anda antar aku ke kantornya? Apa Tuan Kiao yang dia katakan? Adalah orang yang kemarin pergi ke kantor sipil bersamaku untuk menikah, yaitu Kiao Yishen. Sepertinya di firma hukum ini, tidak ada orang lain yang bermarga Kiao. Nona Jin, apakah kamu salah tempat? Hanya ada satu tuan bermarga Kiao di sini, dan dia tidak mengenalmu. Lagi pula, bukankah kamu dan tuan mudaku sedang sangat mesra saat ini? Kenapa tiba-tiba saja sudah bertunangan dengan orang lain? Aku tidak perlu menjelaskan terlalu banyak pada kalian. Kamu hanya perlu tahu, bagiku mempermainkan Gusibai, sama mudahnya dengan Gusibai mempermainkanmu. Soal pernikahan, status sosial haruslah setara. Jadi, kalian sudah sepakat untuk bertunangan, lalu menurutmu bagaimana lagi? Selamat ya Nona Jin, semoga abadi. Tunanganmu sudah datang? Apa yang kalian lakukan?
Berkumpul di jam kerja, apakah semua berkas kasus sudah selesai disusun? Pengacara Kiau. Pengacara Kiau, Nona ini mencarimu. Tuan Kiau. Tuan Kiau? Saya adalah Jin Yan. Sebelumnya Paman dan Bibi memberikan nomor ponselmu padaku, tapi aku tidak bisa menghubungimu. Apa ada waktu untuk mengobrol sekarang? Ibu sudah mengaturkanmu dengan putri pemilik perusahaan sekuritas dalam negeri. Besok, kalian makan malamlah bersama, dengar tidak? Ikut denganku. Dia benar-benar punya tunangan. Tuan Kiau, perlukah aku memperkenalkan diri padamu? Orang tua kita sudah lama saling kenal, dan dalam bisnis selalu ada kerjasama. Kurasa jika kita bersama, pasti akan sangat serasi. Maksud ibuku, sepertinya hanya ingin kita saling mengenal. Pengacara Kiau, berdasarkan Undang-Undang Pernikahan Republik Rakyat Tiongkok Pasal 258, poligami akan dihukum kurang dari 2 tahun penjara. Apa kamu sedang menunjukkan kepadaku kemampuan dasarmu tentang pasal-pasal hukum? Tuan Kiau. Tuan Kiau, melihat ponsel saat sedang berbicara adalah tindakan yang tidak sopan. Maaf, tapi datang tanpa diundang juga membuatmu tidak sopan. Aku tidak pernah mengangkat telepon dari orang asing. Ibuku hanya bilang kepadaku, hanya sekadar untuk mengenalmu saja, bukan untuk bertunangan, apalagi menjalin hubungan denganmu. Sepertinya aku terlalu terburu-buru, tapi bukankah seharusnya kita mencoba untuk saling mengenal dulu? Bagaimanapun juga, ini adalah keinginan orang tua kita. Maaf, aku tidak tahu apakah pesan yang kamu terima itu salah, tetapi aku sudah menyatakan dengan sangat jelas menolak pertemuan ini. Istriku bisa tidak senang. Kamu sudah menikah? Iya, belum lama ini. Ada hal lain lagi? Sedang sibuk? Kemarin aku cuti, jadi ada beberapa berkas yang terbengkalai, aku akan menyelesaikannya. Sebelumnya aku belum sempat bertanya padamu. Bagaimana kabar Tante? Kata dokter, saat ini pengobatan hanya bisa dilakukan seperti itu dulu. Besok, aku akan menemanimu menjenguk Tante, agar Tante juga bisa merasa tenang. Aku kira kamu. Kira apa? Kamu kira aku akan membatalkan kerjasama di antara kita, lalu menemui orang yang dikenalkan oleh keluargaku? Ternyata kamu masih belum mengenalku. Kata-kata yang pernah kuucapkan dan keputusan yang sudah kubuat tidak akan pernah berubah. Sebelum berpikir yang tidak-tidak, coba pertimbangkan profesiku dulu. Jika seorang praktisi hukum hobi mengubah keputusannya secara mendadak, maka dia pasti bukan orang sepertiku. Tenang saja, aku lebih hafal pasal hukum dibanding kamu. Hubungan kerjasama kita akan tetap terjaga selamanya. Istirahatlah lebih awal. Kenapa? Jantungku berdetak sangat cepat. Kebetulan sekali, Nona Jin. Bukan kebetulan, aku mengikuti kalian sampai pengacara Kiau ke sini. Mau apa datang ke sini? Tentu saja ingin melihat istri yang selama ini jadi bahan pembicaraan orang, sebenarnya putri dari keluarga mana dia? Apa tujuanmu kemari? Sekarang kamu sudah melihatnya, Nona Jin. Hari ini saya sedang menemani istri saya untuk menjenguk pasien. Nona Jin, jika lain kali ada kejadian menguntit atau tindakan yang melanggar privasi saya lagi, saya akan menuntut hak saya secara hukum. Li Qianqian? Bagaimana mungkin dia?
Tuan Muda Gu. Tidak disangka mantan kekasihmu itu ternyata punya kemampuan sehebat itu. Untuk apa Anda mengajak saya bertemu? Seseorang yang berani memberitahu perpisahan hanya lewat pesan singkat, memangnya apa lagi yang tidak bisa diselesaikan lewat telepon? Gu Sibai, apakah kamu mencintaiku? Cinta. Cinta saja sudah cukup? Maka aku juga bisa memberitahumu secara jujur, alasan aku berpisah darimu adalah karena perusahaan keluargaku harus bekerja sama dengan keluarga Kiao. Kamu kan juga seorang pria terhormat. Harusnya kamu paham maksudku kan? Awalnya semua berjalan lancar, orang dari pihak keluarga Kiao sudah mengatur pertemuan kita. Tapi, siapa sangka, tiba-tiba muncul penghalang, yaitu si mantan kekasihmu itu. Dia bahkan sudah menjadi menantu dari pihak keluarga Kiao. Apa? Dia jadi menantu di keluarga Kiao? Katakan padaku, apa yang harus kulakukan? Apa yang ingin kamu lakukan? Kamu pernah bersamanya, jadi kamu pasti sedikit memahaminya. Aku ingin kamu, bagaimanapun caranya, membuat Li Qianqian pergi meninggalkan Qiao Yishen. Melakukan hal itu, apa keuntungan yang bisa kudapatkan? Bukankah kamu mencintaiku? Begitu masalah ini beres, tidak peduli siapa nantinya yang akan menjadi suamiku, aku akan membiarkanmu, kapanpun dan dimanapun. Mencintaiku sepenuhnya. Kian-kian kami ini, sejak kecil sifatnya sama seperti anak laki-laki, sangat keras kepala, dan sudah banyak menderita. Kelak, aku titipkan dia padamu Yishen. Tenang saja. Aku akan menjaga Kian-kian dengan baik. Ibu, kali ini ibu sudah tenang kan? Tentu saja. Melihat Yishen, aku sudah merasa tenang. Qianqian, kamu keluar dulu. Aku ada beberapa kata yang ingin disampaikan pada Yishen. Cepatlah keluar. Setelah bicara kalian bisa langsung kembali. Beristirahatlah lebih awal, jangan membuang-buang waktu. Nak, aku tahu kamu adalah orang yang dia bawa, agar aku merasa tenang. Tapi tante benar-benar sudah tidak punya banyak waktu lagi. Sifatnya sangat keras, agar dia mau mengalah pada seseorang. Dan rela demi orang itu menjadi ibu rumah tangga, itu sangat sulit baginya. Aku juga tahu, orang dengan kualifikasi sepertimu, tidak mungkin bisa memiliki masa depan dengan anakku. Tetapi tante sungguh-sungguh, ingin memohon padamu. Setelah aku tiada nanti, aku tidak memintamu menemaninya setiap hari, atau terus merawatnya. Namun tante hanya ingin kamu peduli padanya. Aku membesarkannya seorang diri, anak ini bahkan tidak memiliki kenangan apapun tentang ayahnya. Seandainya nanti aku tiada, di dunia ini benar-benar tidak ada lagi orang yang mempedulikannya. Xiao Qiao, meskipun tante tidak berpendidikan tinggi, namun setidaknya aku sudah berumur dan berpengalaman. Beberapa hal adalah pelajaran hidup dari pengalaman orang tua. Jika seseorang di dunia ini tidak memiliki orang yang dipedulikan, dan tidak ada yang mempedulikannya, maka dia akan kehilangan harapan sepenuhnya. Hidup pun hanya akan menjadi beban. Oleh karena itu, tante hanya berharap kamu bisa selalu mengingatnya. Saat perayaan hari besar, pikirkanlah apa yang sedang dia lakukan. Setelah 1 atau 2 bulan berlalu, ajaklah dia mengobrol sedikit saja. Selama ada rasa kepedulian itu, dia tidak akan merasa sendirian lagi. Tante, aku berjanji padamu. Kamu kenapa? Ibu saya? Apa yang dia katakan padamu? Tidak ada apa-apa. Tante hanya berpesan kepadaku untuk menjagamu dengan baik. Mungkin dia merasa segan mengatakannya langsung di hadapanmu. Tante sangat mencintaimu. Aku tahu, aku juga sangat mencintainya. Karena itu, aku rasa, aku akan sulit sekali mempelajari pelajaran hidup yang satu ini. Sampai sekarang pun, aku masih tidak bisa membayangkan. Saat orang terkasih meninggalkanku, betapa menderitanya aku nanti. Jangan takut. Di dunia ini,
Pasti ada orang yang akan mengkhawatirkanmu. Di mana Li Qianqian? Dia ada tugas luar pagi ini, dia sudah pergi? Setelah ini untuk urusan rumah sakit, kamu sering-seringlah melihat ke sana. Tidak mudah bagi orang tua sepertinya. Tuan muda, apakah Anda benar-benar percaya dia hanya murni bekerja sama dengan Anda? Jangan menanyakan hal yang bukan urusanmu. Kalian ini sedang apa? Kamu pasti pria kaya raya yang sedang dipancing oleh Li Qianqian itu, kan? Apa yang kalian bicarakan? Kami ini hanya melakukan pekerjaan sampingan, sekadar untuk menyambung hidup. Tetapi, tidak mungkin kan? Setelah kami menyelesaikan pekerjaannya, kami tidak dibayar? Benar sekali. Waktu itu dia berkata dengan gaya sombong bahwa kamu sangat kaya. Jika dia bisa menjeratmu, kami pasti akan kecipratan untungnya. Sekarang kami sudah bekerja sama untuk memainkan banyak drama dengannya, tapi sepeser uang pun belum kami lihat sama sekali. Menghancurkan rumahnya. Sungguh melelahkan. Wang Qi, panggil petugas keamanan. Tidak perlu. Kami akan segera pergi. Pengacara hebat, tolong sampaikan kepada Li Qianqian apa yang dia janjikan pada kami. Jangan sampai dilupakan ya. Berhenti. Apa yang dia janjikan pada kalian? Dia sudah berjanji pada kami, akan membiarkan kami bersenang-senang. Ayo pergi. Tuan muda, Enya, Pada dasarnya aku setuju. Aku mendukung adanya kontrak tersebut, tetapi aku tidak butuh bayaran. Jika tidak, itu terasa seperti jual beli pernikahanku. Aku tidak suka itu. Li Qianqian, semua ini hanya kepura-puraanmu saja. Begitu kan? Sudah jam 1 dini hari, kenapa belum pulang juga? Apa kamu minum alkohol? Kenapa kamu tidak membalas pesan-pesanku? Kenapa aku harus membalasnya? Li Qianqian, apakah pertemuan kita semuanya sudah kamu rencanakan? Apa yang kamu katakan? Tidak ada. Sejak awal kita, hanya sekadar rekan kerja. Ada apa dengannya? Tentang hal yang kuminta kau selidiki kemarin, bagaimana perkembangannya? Tuan muda, pada dasarnya sama dengan apa yang ditemukan sebelumnya. Informasi dasarnya tidak ada yang palsu. Mengenai pengosongan lahan secara paksa ini, banyak orang yang terlibat, jadi saya masih butuh sedikit waktu lagi. Kamu boleh keluar. Li Qianqian, pertemuan kita, apakah semuanya hanyalah bagian dari rencanamu? Sebenarnya apa yang dia katakan? Sejak tadi malam sampai sekarang, dia sudah seperti orang yang berbeda sama sekali. Qian, apa yang kamu lamunkan? Ada apa? Ada kabar mengejutkan. Pengacara Kiao sudah menikah. Qian, menurutmu siapa yang punya keberuntungan besar bisa menikah dengan pria berkualitas seperti pengacara Kiao? Apakah Anda Nyonya Li Qianqian? Ibu Anda sudah kritis. Ibu, Baik. Anak pintar. Ibu, jangan pergi. Aku tidak ingin kamu pergi. Qianqian, jangan takut. Di dunia ini, pasti ada seseorang yang merindukanmu. Jangan pergi.
Mengapa tidak masuk? Bangunlah. Oh, iya. Ibuku akan datang besok. Siapkan dirimu. Kiao Yishen, aku sudah tidak punya ibu lagi. Maafkan aku. Aku. Kiao Yishen. Setelah ibumu datang, aku akan membantumu menyelesaikan sandiwara ini. Lalu kerja sama kita. Sampai di sini saja. Jika nantinya pengacara Kiao memerlukan sesuatu, aku bisa bekerja sama kapan saja. Tetapi di sisiku, sementara ini tidak ada lagi yang dibutuhkan. Aku juga akan pindah kembali ke rumahku sendiri. Selama waktu ini, terima kasih banyak atas perhatian Anda. Lakukan saja sesukamu. Baik, Tante. Baiklah. Aduh, kamu terlihat sangat manis. Bahkan jauh lebih cantik daripada di foto. Peganglah ini. Tidak perlu, Bu. Terimalah saja. Ini pertama kalinya kamu bertemu keluarga. Etiketnya tidak boleh kurang. Terima kasih, Tante. Begitu baru benar. Sudahlah. Mari kita makan. Sudah, kalian tidak perlu mengantar lagi. Aku harus segera kembali. Besok ada rapat yang harus aku hadiri. Kian-Kian, Tante dan Paman. Hanya dengan melihat fotomu saja sudah sangat menyukaimu. Nanti kalau ada waktu luang, aku dan pamanmu akan kembali bersama untuk mengunjungimu. Tentu saja, Tante. Kamu ini, bersikaplah lebih baik kepada Qianqian. Jangan sampai aku tahu kamu membiarkan Qianqian menderita. Aku mengerti, Bu. Aku pergi dulu ya. Pengacara, Kiao. Aku pergi membereskan barang-barang. Apakah semuanya berakhir begitu saja? Rasanya seperti sedang bermimpi. Sudahlah, memang sedari awal kami tidak berasal dari dunia yang sama. Apa yang sedang dia lakukan? Pindah jabatan? Bukankah seharusnya memberi penjelasan dan mendapat persetujuan dariku? Pengacara Kiao, Li Qianqian tadi pagi sekali sudah mengurus pengunduran dirinya. Sepertinya niat buruknya itu sudah diketahui oleh Tuan Muda, sehingga dia merasa malu untuk tinggal lebih lama lagi. Wanita seperti itu sungguh sulit dimengerti, padahal dia punya kemampuan untuk bekerja sendiri, tapi masih saja memikirkan hal-hal indah seperti ingin mengubah nasib secara instan. Baiklah, cukup antar sampai di sini saja. Kian-Kian,
Kenapa tiba-tiba mau mengundurkan diri? Padahal penilaian masa magangmu tidak ada masalah sama sekali. Sayang sekali kalau kamu pergi sekarang. Apalagi Tianze adalah firma hukum terkemuka di negeri ini. Orang lain berjuang keras, ingin masuk ke sini, sedangkan kamu malah ingin keluar. Setelah kepergian keluargaku, aku tiba-tiba menyadari sesuatu. Mungkin ibuku benar. Hidup di dunia ini, setiap orang butuh tempat bersandar dan membangun sebuah keluarga. Asal kamu sudah memikirkannya baik-baik, jika ada yang bisa aku bantu, katakan saja, jangan sungkan. Tenang saja, masa aku harus merasa sungkan padamu? Dah. Ibu, ternyata sejak lama sekali, ibu sudah mulai merahasiakan ini dariku. Tuan Muda, masalah yang sebelumnya sudah diselidiki sampai tuntas. Jin Yan yang datang mencari Anda sebelumnya, apakah Anda masih ingat? Dialah yang menginstruksikan orang serta preman-preman itu untuk membuat keributan di firma hukum. Tujuannya adalah untuk membuat Anda dan Li Qiangqian mengalami kesalahpahaman. Tian, apa yang sedang kamu lakukan akhir-akhir ini? Beberapa waktu lalu aku tidak ingin mengganggumu karena takut perasaanmu sedang tidak baik. Setelah kamu pergi, suasana di firma hukum tiba-tiba menjadi sangat menegangkan. Terakhir kali pengacara Kiao memimpin rapat, wajahnya dingin sepanjang waktu. Sudah lama sekali rasanya tidak mendengar kabar tentang dirinya. Sudah lama tidak bertemu. Lama tidak bertemu, Tuan Kiao. Apakah Anda membutuhkan saya untuk menepati janji itu? Kapan? Anda tinggal kirimkan alamatnya kepada saya nanti. Saya akan datang tepat waktu. Kali ini apakah ayah Anda juga akan? Bukan. Aku datang untuk menepati sebuah janji. Janji apa? Aku sudah berjanji pada ibumu untuk menjagamu. Jangan takut. Di dunia ini, pasti ada seseorang yang peduli padamu. Ayo masuk dan bicara di dalam. Sebelumnya, aku telah salah paham kepadamu. Aku pun tidak tahu apa yang terjadi denganku. Selama waktu saat kamu pergi, aku banyak berpikir. Aku adalah tipe orang yang jika sudah meyakini sesuatu, maka akan sangat sulit untuk berubah. Saat pertama kali mengenalmu, aku hanya berpikir bahwa kamu orang yang biasa-biasa saja. Tetapi saat kita bertemu kembali di firma hukum, kamu mengubah pandanganku terhadapmu. Ternyata, kamu adalah orang yang sangat serius, sangat teliti dalam bekerja. Lalu, aku sempat mengira kamu gila harta, wanita yang hanya ingin menikah dengan keluarga kaya raya. Tetapi saat aku mencarimu untuk bekerja sama, kamu justru menolakku dengan tegas. Bahkan soal upah $1 juta untukmu. Li Qiangqian, semakin lama bersamamu, kamu sepertinya membuatku semakin banyak berubah. Aku tidak bisa memegang kata-kataku sendiri, yang tadinya meyakini bahwa hubungan kita hanyalah rekan kerja biasa. Aku tidak tahu sejak kapan pastinya, tapi sepertinya aku telah jatuh cinta padamu.
Aku sudah berjanji pada tante bahwa aku akan selalu menjagamu. Berikanlah aku kesempatan ini. Bolehkah? Ibu, biar aku saja. Qianqian, kenapa kamu yang membukakan pintu? Di mana Yishen? Ibu, dia sedang sibuk, sedang rapat daring. Aku tidak apa-apa. Dokter juga bilang, aku harus lebih banyak bergerak. Hamha, hanya dia saja yang sibuk? Begitu sibuk sampai merawat istrinya pun sudah tidak sempat lagi. Ibu. Ibu terlalu berlebihan, bukankah? Hanya memintanya membukakan pintu saja? Lihat kan? Ku bilang juga apa? Kaulah anak kandungnya, sedangkan aku adalah anak pungut. Kenapa belum tidur? Menunggumu, sekalian melihat bintang, dan ingin mengobrol sebentar dengan ibu. Ibu, aku berhasil melakukannya. Dan sekarang, ibu tidak perlu khawatir lagi. Di dunia ini, ada banyak orang yang menyayangi Qianqian. Aku, orang tuaku, dan juga bayi kita yang akan segera lahir, akan selalu menyayanginya.